Welcome resep masakan Jeng Steffi. Kali ini kita bikin galantin daging sapi. Gampang bikinnya dan enak, comfort food buat anak-anak. Bahannya daging sapi giling, daging ayam giling, bawang bombay, bawang merah goreng, bawang putih goreng, tepung roti, telur, susu, bubuk pala merica, garam, dan kaldu jamur. Pertama, bawang putih digoreng, bawang merah digoreng dan sisihkan. Haluskan semua bahan, mulai dari daging giling. Kebetulan aku pakainya di mix daging sapi dan daging ayam. Tapi jika mau pakai daging sapi semua, resepnya juga sama dengan ini. Tetap sama enaknya. Kemudian tambahkan juga bawang merah goreng dan bawang putih goreng. Gorengnya utuh aja. Tambahkan 1 butir telur. Karena blender yang aku pakai kecil, jadi aku blendernya setengah-setengah. Kalau misalnya blendernya gede, bisa full masuk semua. Kemudian tambahkan juga bawang bombay dan tambahkan garam, bubuk pala, kaldu jamur, dan merica. Next, tambahkan tepung roti dan susu. Tepung rotinya juga boleh yang putih, boleh juga yang kuning. Haluskan semuanya hingga merata. Pastikan garamnya juga merata agar tidak ada yang menggumpal. Lalu kita siapkan aluminium foil untuk mengukus. Kebetulan aku jadiin 2 gulung. Nah, tinggal kita masukkan aja, kita susun di dalam aluminium foil. Untuk aluminium foil juga bisa diganti dengan daun pisang jika misalnya tidak ada aluminium foil. Nah, sekilas galantin ini mirip juga dengan rolade. Nah, jika ada teman-teman yang masih bingung, untuk rolade itu biasanya di luarnya ada telur sebagai pembungkus atau misalnya lapisan tepung sebagai pembungkus, sedangkan galantin itu hanya berupa daging cincang yang digulung, jadi tidak ada lapisan telur atau tepung yang membungkus di luarnya. Jika sudah selesai diisi, kemudian pinggirannya tinggal kita gulung atau kita rapatkan. Nah, ini kita bentuk galantin yang satu lagi. Jadi aku bikin 2. Sambil mengisi gulungan daging, bisa juga kita sambil dengan menyiapkan wadah kukusan, karena nanti tinggal kita masukkan ke dalam wadah yang sudah panas. Untuk pelengkap dari galantin ini sendiri, nanti juga kita menyiapkan sayur-sayuran seperti wortel, buncis, dan kentang goreng. Kemudian juga kita cocol dengan saus tomat. Menu galantin ini juga cocok jika ditambahkan dengan telur bacem atau telur kecap. Oke, udah selesai kita gulung. Kemudian masukkan ke dalam panci kukusan yang udah dipanaskan tadi. Galantin daging sapi ini kita kukus kurang lebih 40 hingga 45 menit atau hingga matang. Mari kita siapkan sayuran pelengkapnya, kentang, wortel, dan buncis. Kentangnya potong-potong seperti biasa, ukurannya boleh tipis, boleh juga sedikit tebal. Kemudian beri sedikit garam dan lalu digoreng. Jika teman-teman semua mau menambahkan untuk telur bacem, bisa juga disiapkan sehari sebelumnya. Sudah ada juga ya di resep masakan Jeng Steffi dengan judul telur bacem. Ada juga tahu bacem dan tempe bacem. Next, sayur wortel potong-potong-potong, lalu nanti siap direbus. Begitu juga dengan buncis, potong 3 aja, lalu nanti siap juga untuk direbus. Oh ya teman-teman semua, untuk mensupport resep masakan Jeng Steffi, jangan lupa ya dibantu subscribe, like, and comment. Juga nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan resep-resep berikutnya. Kemudian didihkan air, masukkan wortel dan buncis. Boleh juga ditambahkan sedikit garam. Nah, sambil menunggu daging, kita kemudian masak untuk saus tomatnya.
Bahan untuk saus tomatnya: margarin, bawang bombay, saus tomat, kecap manis, bawang putih, tepung maizena, gula, garam, dan kaldu jamur. Panaskan margarin, masukkan bawang bombay dan bawang putih, tumis hingga layu dan harum. Untuk sobat semua, langkah-langkahnya jangan di skip ya dari awal, karena ada 3 resep, yaitu mulai dari galantin, lalu ada bahan sayuran, dan ada bahan saus tomat. Makanya jangan di skip-skip ya untuk langkah-langkahnya. Tambahkan air secukupnya. Boleh juga menggunakan air kaldu jika misalnya mempunyai air kaldu. Tambahkan saus tomat, atau jika ingin pedas bisa dimix dengan saus sambal. Tapi karena aku buat anak, jadi aku skip untuk saus sambalnya. Tambahkan kecap manis. Nah, ini nanti perpaduan rasanya pokoknya oke banget deh. Kemudian diaduk rata. Dan next tinggal kita tambahkan seasoningnya, garam, gula, dan kaldu jamur. Sedikit tips untuk memasak galantin tadi, jika misalnya adonan kita terlalu lembek, maka bisa kita akali dengan memasukkan adonan galantin ke dalam kulkas selama kurang lebih 30 menit. Kemudian setelah itu bisa kita masukkan ke dalam aluminium foil dan dikukus. Kemudian untuk kuah saus tomat, tunggu hingga mendidih, dan terakhir tinggal kita tambahkan cairan maizena atau bisa juga dengan tapioka untuk mengentalkan kuah saus tomat. Nah, tinggal kita cicipi, koreksi rasa sudah pas belum untuk rasa asam manis dari kuah saus tomat ini. Kemudian kita cek lagi untuk daging galantinnya. Setelah 40 atau 45 menit harusnya sih udah matang. Kita buka aluminium foilnya, lalu kita biarkan dulu dingin, baru nanti dipotong-potong. Karena kalau misalnya kita potong dalam keadaan yang panas, nanti dia akan lebih mudah hancur, dan untuk hasilnya nanti jadi kurang mulus. Nah, ini setelah didiamkan beberapa saat sudah siap dipotong. Kemudian bisa digoreng, atau misalnya mau di stok untuk frozen juga bisa. Panaskan minyak, ini tinggal digoreng aja deh, praktis banget. Untuk seperempat daging ini kita bisa mendapatkan 15 hingga 20 potong daging galantin. Karena galantin daging sapi ini terbuat dari full daging giling, jadi cukup mengenyangkan ya untuk sebagai lauk gitu. Nah, kita siapkan minyak panas, tinggal kita goreng, cemplung-cemplung. Begitu juga kalau dari frozen food bisa kita keluarkan dulu di suhu ruang, nanti tinggal digoreng. Misalnya lagi repot untuk masak saus tomat racikan, bisa juga dengan pakai saus tomat biasa. Tapi untuk memasak kuah saus tomat tadi juga nggak butuh waktu yang banyak sih. Jadi ini menurut aku menu yang cukup simple dan sehat juga untuk anak-anak. Galantin daging sapi kita tinggal goreng bolak-balik hingga sedikit kering, atau teksturnya bisa disesuaikan selera, mau agak basah atau kering bisa aja disesuaikan. Jadi untuk pelengkap dari galantin sendiri bisa juga tadi sayurannya wortel, buncis, kentang goreng, atau jagung manis, brokoli, bisa aja kita tambahkan, atau telur. Banyak sekali pelengkapnya ya, mungkin butuhkan sedikit waktu saja untuk menyiapkan pelengkap-pelengkap yang lainnya. Oke, selamat mencoba ya, happy cooking. Jangan lupa di subscribe, like, comment. Thank you teman.